Oke, halo Cin, sorry aku baru bisa buat video sekarang. Jadi ini gambar yang kamu kasih ke aku itu namanya adalah diagram Wigger. Nah, di diagram Wigger ini, dia itu ada beberapa komponen. Salah satu komponen utamanya itu adalah tekanan dari setiap ruangan jantung. Nah, di sini kita bakal fokus dulu kalau misalnya tekanan itu berbanding lurus dengan yang namanya volume. Nah, kalau misalnya aku punya suatu ruangan di mana volumenya itu lebih tinggi, otomatis dia tekanannya akan lebih tinggi daripada ruangan lain yang volumenya itu lebih rendah, ya. Jadi kalau misalnya di sini di dua ruangan ini aku hubungkan dengan suatu pintu. Misalnya, let's say ini ruangan gas. Zat gas yang ada di sini dia volumenya lebih tinggi daripada volume gas yang ada di sini. Nah, kalau misalnya aku buka pintu ini, otomatis tekanan yang lebih tinggi akibat volume gas yang lebih banyak di ruangan ini, dia akan berpindah ke dalam ruangan ini, sehingga akhirnya mencapai equilibrium atau kesetimbangan. Ya, konsep yang sama kita akan berlakukan kalau misalnya lagi belajar biologi ya. Kita fokus dulu ke bagian tekanan, ke komponen tekanan, karena biasanya orang-orang tuh terintimidasi ketika melihat grafik-grafik kayak gini. Nah, di sini aku mau jelasin kalau misalnya ada dua grafik yang berjalan linear atau berjalan kayak sejajar seperti ini, itu berarti menandakan ada suatu katup yang lagi terbuka. Dalam hal ini adalah katup atrioventrikular. Kalau misalnya kamu pengen menentukan katup apa yang lagi terbuka, kamu lihat dulu. Ini garis-garis yang warna merah, biru, dan warna hitam. Ini nih garis-garis yang melambangkan ruangan jantung bagian apa? Ya, jadi di sini aku pengen kamu kayak bukan hafalin sih, tapi kayak memahami kalau misalnya yang warna biru itu adalah melambangkan atrium kiri, yang warna merah itu melambangkan ventrikel kiri, sedangkan yang warna hitam melambangkan aorta. Nah, tapi kenapa sih Luf? Kita tuh fokusnya ke bagian jantung yang bagian kiri aja. Karena di sini kita lagi ngukur tekanan. Dan kalau misalnya kita mau ngukur tekanan, itu akan lebih kelihatan efeknya atau lebih kelihatan kayak tekanannya itu akan lebih signifikan, lebih kelihatan bentuknya itu tuh kalau misalnya kita ngukur di bagian jantung bagian kiri. Karena yang bagian kiri itu tekanannya akan selalu lebih besar karena dia tuh mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, atau bahasa kedokterannya adalah sistemik ya. Jadi di sini kita full di pressure ini, kita full ngamatin bagian jantung di bagian kirinya. Nah, di sini kita lihat tekanan di atrium kiri itu dia sedikit lebih tinggi daripada tekanan di ventricle kiri ya. Ventricle kiri itu yang warna merah. Nah, seperti yang tadi aku bilang, tekanan itu dia akan selalu berpindah dari area yang bertekanan tinggi ke area yang bertekanan rendah. Nah, di sini kondisinya tekanan di atrium kiri itu dia lebih tinggi daripada ventricle kiri. Lantas apa yang terjadi? Ya otomatis volume darah yang ada di atrium kiri atau yang membuat atrium kiri itu awalnya lebih tinggi tekanannya itu kan tentu adalah volume darah yang ada dalam atrium kiri itu. Nah, volume darah di atrium kiri itu karena dia membuat tekanannya tinggi, dia akan membuat volume darah itu tuh masuk ke dalam ventricle kiri yang mana tekanannya itu lebih rendah, ya. Nah, jadi akhirnya ketika udah 100 milisecond, dia grafiknya ini akan kayak berlawanan arah gitu. Ventricle kiri dia akan naik secara signifikan tekanannya ke sini. Sedangkan kalau atrium kiri dia akan stay di sini. Nah, konsep yang sama kita terapin di sini ya. Di sini yang warna merah itu ventricle kiri, yang warna hitam adalah aorta. Di sini tekanan ventricle kiri itu dia lebih tinggi daripada aorta. Apa yang terjadi? Ya otomatis volume darah yang ada di dalam ventricle kiri dia akan masuk ke dalam aorta yang tekanannya itu lebih rendah. Nah, di sini berarti ini ada nih katup yang lagi terbuka nih, katup aorta pada hal ini. Ya. Akhirnya kayak gini selama berarti ini tuh sekitar 300 milisecond. Nah, di sini dia akan berpisah lagi nih grafiknya nih. Berarti ada katup yang lagi tertutup. Dalam hal ini adalah katup aorta. Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, akhirnya dia tuh mencapai suatu titik di mana volume darah di aorta itu tuh dia lebih tinggi daripada volume darah yang ada dalam ventricle kiri, ya. Nah, ini akan membuat tekanan darah di aorta itu dia lebih tinggi daripada ventricle kiri. Tapi kenapa tekanannya nggak balik dari aorta kenapa tekanannya tuh nggak balik dari aorta ke ventricle kiri? Ya karena kita nggak mau hal itu terjadi. Karena kalau misalnya kayak gitu terjadi, otomatis pemompaan darahnya nggak bakal efisien. Itu namanya gagal jantung kalau bisa berbalik arah. Ya, makanya di sini tuh ada katup
gunanya katup aorta ini, dia tuh supaya mencegah tekanan yang sudah tinggi di aorta, itu tuh nggak berbalik arah menuju ke ventrikel kiri ya, karena kita nggak mau hal itu terjadi ya. Makanya dia katupnya itu lagi tertutup di sini. Meskipun tekanannya itu tuh tinggi di sini, kan seharusnya kan tekanan tinggi ke tekanan rendah kan, tapi kan terhalang oleh katup aorta. Tekanan tinggi dari aorta, dia nggak berbalik arah ke ventrikel kiri, betul. Nah, yang sama kita terapin lagi di sini ya. Kamu lihat ini dia yang berikut tadi adalah atrium kiri. Atrium kiri dia lebih tinggi daripada ventrikel kiri, tekanan darahnya itu akan masuk lagi dan siklus yang sama akan terulang ya. Jadi sebenarnya kalau kamu udah ngerti konsep tentang tekanan dan hubungannya dengan volume, ngebaca ini tuh akan jadi sangat gampang. Nah, kemudian seperti yang tadi aku bilang, kalau misalnya kamu mau nentuin katup apakah yang lagi terbuka, kamu ngelihat ini nih, di sini left atrium yang warna biru ini adalah atrium kiri, dan yang warna merah itu adalah ventrikel kiri. Maka katup apa nih kira-kira yang menghubungkan antara atrium kiri dan ventrikel kiri? Otomatis adalah katup atrioventrikular ya. Jadi katup yang memperbolehkan tekanan tinggi di atrium kiri itu tuh dia masuk ke dalam ventrikel kiri. Itu ada pintu masuknya namanya ya katup atrioventrikular ya. Di sini dia lagi terbuka ya. Jadi ini katup yang menghubungkan atrium. Kenapa mah? Oke, lanjut. Kemudian ada juga komponen dari suara jantung. Nah, di sini loop itu dia tuh menandakan tertutupnya katup atrioventrikular. Dan kamu harus tahu kalau misalnya katup atrioventrikular itu tertutup, itu tuh dia emang kayak durasi buat tertutupnya itu tuh sedikit lebih lama daripada durasi katup aorta untuk tertutup ya. Nah, ini nih loop ini dia menandakan fase tertutupnya katup atrioventrikular ya, close sampai sini. Nah, kemudian loop ini nih dia yang durasi suara. Oke, lanjut lagi. Sorry tadi sempat terputus. Nah, tadi aku sampai di heart sounds atau suara jantung. Nah, tadi seperti yang aku bilang, ini nih suara loop ini, dia tuh durasi suara loop ini sedikit lebih lama daripada suara dup. Jadi kalau misalnya kamu pakai stetoskop dan kamu dengar suara jantung pasien, itu tuh dia bunyinya kalau normal ya, dia bunyinya bakal kayak gini, loop dup, loop dup, loop dup. Nah, jadi durasi suara loop itu akan sedikit lebih lama daripada durasi suara dup ini. Nah, kalau misalnya suara dup seperti yang tadi aku bilang, dia tuh menandakan tertutupnya katup atrioventrikular. Jadi ketika katup AV ini tertutup, dia tuh akan menghasilkan suara loop ya. Ya, jadi kayak gini. Nah, kemudian suara dup ini menandakan tertutupnya katup aorta. Suaranya itu, jadi kalau katup aorta tutup, bunyinya tuh dup gitu. Suara yang tegas dan lebih cepat. Kalau misalnya suara loop, itu tuh dia suaranya kayak lembut dan lebih lama gitu. Juga mungkin lebih sukar didengar ya, karena suaranya kan kayak lebih kecil, lebih halus gitu toh. Nah, kemudian kita punya fase siklus jantung ya. Yang pertama kita lihat, ini ada atrial contraction. Oke, berarti atrial contraction itu sama dengan seperti atrial systole ya. Soalnya ini aku udah coret-coret sebelumnya. Dan kemudian atrial systole akhirnya selesai, dia akan masuk ke dalam isovolumetric contraction. Nah, kenapa nih sih namanya tuh bisa isovolumetric contraction gitu tuh? Nah, ini iso itu kan artinya sama, volumetric ya volume. Nah, itu menandakan ada suatu fase dalam siklus jantung di mana katup aorta dan katup atrioventrikular di sini dia tuh tidak terbuka sama sekali. Jadi volume darah yang ada di dalam atriumnya itu tuh nggak berpindah kemana-mana. Dia tidak berkurang tapi juga tidak bertambah. Jadi volumenya itu tetap sama. Nah, isovolumetric contraction ini dia akhirnya akan menghasilkan tekanan yang tinggi dan menghasilkan ventricular ejection. Kalau di bahasa Indonesia, ejection atau ejeksi itu tuh kayak, kalau bahasa sehari-hari kita tuh kayak tersemprot atau tersiram, bukan tersiram ya, tapi kayak tersemprot keluar gitu, kayak mengalir keluar. Nah, ini akhirnya timbul ventricular ejection di mana darah yang ada dalam ventricle dia akan tersemprot keluar, either itu dia ke seluruh tubuh atau menuju ke paru-paru ya. Kemudian lanjut ada isovolumetric relaxation. Jadi katup
aorta dan katup pulmonalis ini udah tertutup, akhirnya dia ada satu fase di mana jantung tuh nggak menerima juga tidak mengeluarkan darah sama sekali. Itu disebut isovolumetric relaxation. Nah, kemudian kita masuk lagi mengulangi hal yang sama, atrial filling. Atau atrial filling tuh kayak sama kayak itu loh, atrial diastole. Kemudian akhirnya masuk ke ventricular filling. Ya, ini berarti atrial systole. Ventricular filling kan berarti ventricle itu lagi terisi darah. Iya betul, berarti atrial systole ya. Nah, oke. Nah, di sini kamu lihat kalau misalnya kita fokus ke bagian atrium, fase diastol di atrium itu tuh dia akan selalu lebih lama daripada fase sistolnya ya. Jadi ketika si atrium ini lagi diastol, darahnya itu kan masuk. Either itu dia dari seluruh tubuh atau dari paru-paru yang balik masuk ke dalam atrium, dan otomatis dia juga, ini kan kamu lihat nih ada fase yang bertabrakan nih. Diastol atrium itu juga bersamaan dengan sebagian daripada diastol ventricle. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan kalau misalnya ketika fase diastol atrium itu dimulai, itu tuh darah yang masuk ke dalam atrium juga akan masuk ke dalam ventricle. Kenapa? Karena ventricle itu sebagian juga lagi diastol, ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke area sini, dia tuh sebelumnya katup AV-nya kan lagi tertutup kan. Ini close nih, aku udah coret-coret sebenarnya ini kan close kan. Kita ngelihat nih kan bacanya kan kayak sejajar atas bawah. Katup AV di sini close kan. Karena ventricle-nya itu lagi sistole. Ventricle lagi sistole, tapi di atas ventricle itu kita punya atrium yang lagi diastol atau lagi menerima darah dari luar jantung masuk ke dalam ruang jantung, yaitu atrium. Tapi ventricle-nya itu lagi berkontraksi mengejeksikan darah keluar dari ventricle. Nah, kalau kamu lihat lagi sistol dari atrium, itu tuh dia selalu sudah selesai lebih awal sebelum sistol dari ventricle itu dimulai. Kenapa? Karena kalau misalnya nih kita bayangin sistol atrium dan sistol ventricle terjadi secara bersamaan, itu kan berarti ketika atrium lagi sistol, katup AV-nya akan terbuka. Nah, kalau misalnya katup AV-nya terbuka ketika ventricle juga lagi sistol, otomatis tekanan darah yang tinggi dalam ventricle, dia kan akan berbalik arah ke dalam atrium. Dan tentu kita nggak mau hal itu terjadi. Makanya, kalau misalnya atrium itu sistol, dia tuh harus selesai sistolnya terlebih dahulu sebelum ventricle itu tuh memulai sistolnya ya, supaya katup AV-nya itu tuh sudah tertutup secara sempurna ketika ventricle itu memulai sistol, seperti itu ya. Jadi itu aja yang bisa aku jelasin dari sini, semoga membantu. Oh ya, aku juga punya latihan soal ya supaya kamu mungkin bisa lebih paham buat kalau misalnya ketemu diagram Wigger di ulangan besok. Ini kamu bisa pause dulu videonya buat baca soalnya. Ini konsepnya sama kayak komponen tekanan darah di diagram Wigger. Ini pertanyaannya kayak jawab benar salah. Jadi dari pertanyaan ABCD ini kamu tentuin apakah setiap pernyataan ini dia benar atau salah ya. Seperti itu. Selamat mengerjakan.